Kalau kita dengar kata final boss di Super Sentai, pasti yang langsung kebayang itu musuh super kuat yang datang ke bumi buat ngancurin semuanya. Tapi kenyataannya, nggak semua final boss punya niat yang sama seperti itu. Beberapa dari mereka justru datang ke bumi karena alasan yang unik dan gak biasa. Seperti pengen balas dendam kepada rekannya yang membelok, ada juga yang terobsesi dengan sesuatu yang bersinar, dan bahkan ada juga yang hanya suka kekacauan aja. Final boss dengan motivasi kayak gini tuh, justru bikin seri-seri Super Sentai jadi makin menarik. Karena mereka ngasih warna baru, bikin cerita jadi gak monoton, dan ngasih kejutan karena tujuannya berbeda dari kebanyakan penjahat yang cuma pengen ngancurin bumi. Dan justru karena keunikannya itu, mereka sering jadi sosok yang susah dilupain. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 6 alasan unik final boss Super Sentai yang datang ke bumi. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Waruido Spindo, Bakuage Sentai Bumbunjer. Waruido Spindo adalah pemimpin dari Great Space Invasion Running Team Hasirian. Dan gak cuma itu, dia juga merupakan teman lama Bundorio Bundera saat masih berada di dalam tim Hasirian. Tapi hubungan itu hancur setelah sebuah kecelakaan besar menimpa Bundorio. Akibat kejadian itu, Bundorio nggak cuma terluka, tapi juga kehilangan lisensi balapnya, yaitu sesuatu yang sangat berharga buat dia. Dan yang paling menyakitkan, ternyata dalang dari semua itu adalah Spindo sendiri. Dan saat mengetahui fakta tersebut, membuat Bundorio memutuskan keluar dari Hasirian dan memutus semua hubungan dengan masa lalunya. Dan beberapa waktu kemudian, Spindo muncul kembali di bumi. Tapi dia nggak datang untuk menaklukkan planet ini seperti kebanyakan final boss lainnya. Tujuan Spindo jauh lebih pribadi. Dia ingin membalas dendam dan mengambil semua hal yang sekarang penting bagi Bundorio, termasuk gasolin, yaitu sumber energi utama yang sekarang dilindungi oleh Taya dan timnya. Kepada Taya, Spindo menyampaikan pesannya dengan jelas, bahwa dia akan merebut semuanya, baik gasolin maupun orang-orang yang kini berada di sisi Bundorio. Intinya, Spindo ini datang ke bumi bukan untuk ambisi besar atau kehancuran total, tapi karena konflik pribadi dengan mantan sahabatnya sendiri, yang membuat ceritanya jadi lebih dalam, emosional, dan bikin ketegangan terasa lebih nyata. Di nomor yang kedua ada Eras, sisi Ryo Sentai Ryo Soldier. Eras adalah makhluk misterius yang asal-usulnya nggak pernah dijelaskan secara pasti. Tapi yang jelas, dia punya kecerdasan luar biasa dan kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Jutaan tahun yang lalu, Eras menciptakan suku Ryusol yang ditugaskan untuk melindungi bumi dari berbagai ancaman. Awalnya, semua berjalan sesuai harapan. Tapi seiring waktu, para keturunan Ryusol justru mulai saling bertarung. Bukannya menjaga kedamaian, mereka malah terlibat perang yang menghancurkan tanah tempat mereka hidup. Melihat kekacauan yang ditimbulkan oleh ciptaannya sendiri, Eras mulai merasa gagal. Dan untuk menghentikan konflik itu, Eras menciptakan ras baru yang bernama suku Druidon dan ditugaskan untuk menghancurkan suku Ryusol yang dianggap telah menyimpang dari misi awal mereka. Tapi sayangnya sejarah kembali terulang. Druidon malah punya agenda sendiri dan mulai mencoba menaklukkan bumi demi kekuasaan mereka sendiri. Kegagalan demi kegagalan itu bikin Eras berubah. Dulu dia adalah makhluk yang baik dan punya niat mulia. Tapi karena dua ciptaannya justru membawa kehancuran, Eras jadi makin dingin dan keras. Dia mulai percaya bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan dunia yang damai adalah dengan menghancurkan semua yang menurutnya telah gagal. Di nomor ketiga ada Dark Emperor Z, Ressa Sentai Tokyuger. Z adalah pemimpin sejati dari organisasi jahat Shadowline, yang punya misi utama untuk mengumpulkan kegelapan dari hati manusia. Tujuan mereka adalah menyelesaikan jalur kereta api kegelapan, supaya bisa membuka jalan bagi kaisar mereka untuk masuk ke dunia manusia, sekaligus menjadikan bumi tempat tinggal yang ideal buat Z. Tapi yang bikin Z menarik, dia bukan tipikal final boss yang pingin menguasai atau menghancurkan dunia. Justru dia terobsesi dengan cahaya, sesuatu yang sangat berlawanan dengan dunia kegelapan tempat dia berasal. Suatu hari, Z tertarik dengan cahaya indah di kota Subarugahama saat sedang ada festival. Dia merasakan ada cahaya yang sangat familiar dan mencoba meraihnya, tapi ternyata nggak bisa. Dan ternyata cahaya itu berasal dari Reich Suzuki, yaitu seorang anak penuh imajinasi yang nantinya akan menjadi Tokyo Ichigo. Sejak saat itu, Z mulai memiliki ketertarikan yang dalam pada Reich dan cahaya yang ada di dalam dirinya. Sayangnya, cahaya itu beracun bagi Z. Meskipun ia sangat ingin berada di dalam cahaya, tubuhnya nggak sanggup menahan lebih dari beberapa jam. Tapi justru karena itulah, dia makin terobsesi. Bukan cuma sama cahaya secara fisik, tapi juga semua hal yang bersinar dalam arti emosional, seperti harapan, mimpi, dan kebahagiaan. Dan justru karena itulah, dia jadi sosok final boss yang bukan cuma kuat, tapi juga penuh emosi dan juga tragis. Di nomor yang keempat ada Enter, Tokumei Sentai Go Buster. Enter adalah salah satu karakter paling ikonik dari Tokumei Sentai Go Buster. Dia bukan manusia biasa, melainkan makhluk digital murni yang tercipta dari data para ilmuwan yang diserap oleh Messiah.
Meski bentuknya menyerupai manusia, Enter sebenarnya cuma kumpulan data yang bisa berwujud fisik. Jadi dia nggak bisa dihancurin dengan cara biasa, bahkan bisa muncul kembali selama datanya masih ada. Sebagai avatar utama dari Mesiah di dunia nyata, tugas Enter adalah menciptakan monster mekanis bernama Metaloid. Dia pakai laptop spesial buat mengirim metavirus dan menginfeksi benda-benda mati, lalu benda itu berubah jadi monster. Dan salah satu misi besar pertama Enter adalah mencuri Enetron, yaitu sumber energi utama di dunia Go Buster. Dia pernah berhasil mencuri Enetron dalam jumlah besar, yang cukup untuk memasok listrik satu kota kecil selama setahun penuh. Dan dari situlah dia mulai melakukan serangan bertubi-tubi ke kota untuk mengambil lebih banyak Enetron. Salah satu caranya dengan mengirim monster bernama Soveloid, dan Megazordnya yaitu Sovelzord. Tapi ketika keduanya berhasil dikalahkan oleh Go Buster, Enter mulai menganggap organisasi EMC sebagai ancaman serius. Sejak saat itu, dia resmi memulai perang besar melawan para Buster, dan jadi musuh utama yang penuh strategi, licik, tapi juga karismatik. Di nomor yang kelima ada Gien, Mirai Sentai Time Ranger. Gien adalah salah satu final boss Super Sentai yang punya latar tragis sekaligus mengerikan. Dulu Gien adalah seorang manusia, tapi suatu kejadian membuat otaknya dipindahkan ke tubuh robot. Dan dari situlah semuanya berubah. Proses itu bukannya bikin Gien jadi lebih kuat dan bijak, justru sebaliknya. Dia mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Seiring waktu, pikirannya jadi kacau dan dia perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang haus akan kehancuran. Buat Gien, kehancuran itu bukan cuma tujuan, tapi kayak kecanduan. Dia menyebutnya sebagai alkohol terhebat dan makin lama makin terobsesi buat menghancurkan segalanya. Awalnya dia cuma melepas penjahat berbahaya untuk membuat kekacauan, tapi lama-kelamaan tindakannya makin ekstrim. Dia mulai menciptakan senjata pemusnah massal dan bahkan membebaskan para tahanan paling berbahaya dari gerbang neraka. Dan dari situlah Gien pun mulai menganggap dirinya sebagai dewa kehancuran dan merasa dirinya sudah tak bisa disentuh siapapun. Dan Gien ini adalah contoh villain yang ngeri bukan cuma karena kekuatannya, tapi karena latar belakang dan psikologinya yang dalam. Bikin kita berpikir gimana kalau teknologi dan ambisi dipakai tanpa batas. Di nomor yang ke-6 ada Reckless Dash Emperor X House, Gekiso Sentai K-Ranger. Reckless Dash Emperor X House adalah pemimpin besar yang mendalangi organisasi Bozok. Meskipun dikenal sebagai tokoh antagonis utama, tujuan X House sebenarnya bukan semata-mata untuk menghancurkan bumi. Tujuan utamanya adalah membangun sebuah jalan raya raksasa yang melintasi galaksi Bima Sakti. Sayangnya, posisi bumi dianggap menghalangi proyek ambisius tersebut. Karena itulah, X House memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan pembangunan jalur galaksi itu adalah dengan menghancurkan bumi. Yang bikin menarik, meskipun X House kelihatannya kejam dan semena-mena, tujuannya bukan semata untuk menaklukkan atau memusnahkan seperti villain lainnya. Ia lebih mirip sosok egois yang gak peduli berapa banyak korban selama tujuannya tercapai. Bagi X House, bumi itu cuma hambatan yang harus disingkirkan dan gak lebih dari itu. Jadi, bisa dibilang kehancuran bumi bukan tujuan inti, tapi lebih sebagai dampak samping dari misi besar X House. Dan sikapnya yang dingin dan fokus pada visinya tanpa memerdulikan apapun yang menghalangi, menjadikannya sosok musuh yang berbahaya dan juga sulit ditebak. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 6 alasan unik final boss Super Sentai yang datang ke bumi. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.